Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Di sini izinkan saya perkenalkan nama saya. Nama saya Esther Abileluni, NIM 1902120802, Prodi Teologi, kelas A, mata kuliah Homiletika 2. Di sini saya membuat tugas, yaitu tugas khotbah ekspositori yang saya ambil dari kitab Yunus pasal yang kedua ayat yang pertama hingga yang ke-10 di bawah perikopda ucapan syukur Yunus. Di sini saya mengambil tema yaitu mengucap syukur. Berbicara tentang bersyukur, apakah pada saat ini atau hari ini kita sudah bersyukur? Jelas kita sudah bersyukur. Tiap-tiap saat kita harus bersyukur kepada Tuhan, terutama ketika kita bangun pagi, kita menghirup udara segar, membuka mata. Itu adalah salah satu berkat Tuhan yang perlu kita syukuri dalam hidup kita, terutama berdoa. Jadi, berbicara tentang bersyukur adalah berbicara tentang rasa kita berterima kasih, bersukacita atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, baik itu berupa perlindungan, penyertaan, berkat, serta kasih sayang dalam hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingin kita selalu mengucap syukur baik dalam keadaan senang ataupun susah, karena ketika kita bersyukur, kita menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Di sini kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita mengucap syukur. Di sini saya mengambil 3 nas Alkitab yang menggambarkan bagaimana kita sebagai sosok pribadi yang mampu meneladankan sikap bersyukur akan sesama dalam hidup kita, seperti Nabi Yunus. Di balik segala perbuatannya yang tidak dia inginkan lakukan atas perintah Tuhan, dia dicobai oleh Tuhan. Dari itu kita dapat belajar, ketika kita mengingkari apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan memberikan cobaan. Tetapi ingat satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin kita selalu bersyukur di mana saat dia mencobai kita, karena di situ Tuhan ingin melihat proses dalam hidup kita. Apakah kita sudah mampu bersyukur saat dia mencobai kita? Ini ada 3 cara utama kita mengucap syukur. Yang pertama saya ambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat yang pertama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Dan yang kedua terambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Dan yang terakhir, mengapa saya mengambil nas ini? Karena menurut saya, bersyukur itu tidak berbicara hanya tentang berdoa, bernyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan. Tetapi bersyukur itu ketika kita menghadapi keadaan yang tidak mungkin kita lalui. Makanya saya mengambil nas ini, masih terambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-6, ya berbunyi demikian. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dalam dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Di sini yang pertama, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Berdoa adalah hal yang utama yang harus kita lakukan untuk membangun hubungan atau relasi dengan Allah supaya kita lebih dekat. Berdoa berarti kita mengucap syukur dimanapun dan kapanpun kita berada. Seperti Yunus, di dalam perut ikan pun sekalipun ia berdoa. Bagaimana dengan kita yang masih di dalam rumah, yang masih bisa ke gereja? Apakah kita sudah mampu melakukan doa itu setiap saat dan mengucap syukur setiap saat? Apakah jika kita seperti Yunus, apakah dalam pikiran kita berpikir dalam perut ikan kita masih mampu berdoa? Mungkin kebanyakan yang pertama kita pikir adalah bagaimana cara kita keluar dari perut ikan. Dan sedikit persennya kita mampu mengingat berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, makanya dari nas ini menggambarkan bagaimana sikap Yunus
meminta tolong kepada Tuhan melalui ucapan syukurnya, karena dia merasa dia telah mengingkari apa yang telah Tuhan perintahkan. Di sini Yunus sadar dia harus bersyukur, karena dalam keadaan seperti itu Tuhan masih mampu menolong dia dan menopang dia di tengah berbagai macam cobaan yang ia lalui sebelum ia ditelan di dalam perut paus. Dari Yunus kita dapat belajar, ketika kita mampu berkomitmen dengan Tuhan, lakukanlah itu dengan segenap hati. Lakukan itu sesuai Dan yang kedua yaitu, tetapi aku dengan segala syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan dari Tuhan. Mengucap syukur dengan iman bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan saja. Dan kita harus meyakini iman kita. Karena bila kita melakukan sesuatu tanpa iman, itu mustahil, tidak akan terjadi, tidak akan berguna. Di sini Yunus yakin bahwa pertolongannya itu hanya datang dari Tuhan saja dan tidak dapat kita temukan di orang lain, karena apa yang kunazarkan akan kubayar. Bahwa di sini Yunus menggambarkan bahwa ia sedang berserah kepada kehendak Allah baginya. Dia yakin akan satu hal, yaitu keselamatan adalah karunia Allah dan bukan dari usaha manusia atau dirinya sendiri. Dalam nas yang terakhir ini kita dapat sama-sama melihat bahwa kuasa Tuhan itu sangat nyata di dalam kehidupan kita, terutama dari cerita Yunus yang sangat tidak mungkin sekali terjadi dalam hidup kita. Tapi di sini Yunus mengimani apa yang ia doakan, meskipun itu sangat tidak mungkin dilakukan, karena di sini dikatakan di dalam dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Berarti dia sudah tidak melihat jalan keluar dari segala apa yang ia rasakan, tapi di sini dia masih tetap memandang kepada Tuhan dan meyakini bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan. Dan di sini Yunus merasa bahwa kepedulian Allah itu terhadap dia itu sangat luar biasa secara pribadi. Jadi di sini kita harus mampu menggambarkan di mana rasa syukur kita terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya mengambil salah satu contohnya dalam pribadi saya sendiri. Saya seringkali merasa tidak bersyukur itu dalam hal kecil. Ketika saya habis uang, saya berpikir, bagaimana besok saya harus makan apa? Saya tidak punya uang. Nah, di situ itu adalah satu hal pertanda bahwa kita tidak pernah bersyukur. Padahal kita masih mempunyai makanan di dalam kos untuk besoknya, tapi kita selalu memikirkan karena kita merasa duit kita habis, kita akan selalu kepikiran. Itu adalah salah satu hal yang tidak bersyukur. Karena di sini Tuhan ingin dalam keadaan susah, senang, kita selalu diajarkan bersyukur. Kesimpulan atau penutup dari khotbah ini adalah dari kisah Yunus kita dapat sama-sama belajar bersyukur dengan segala sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan yang terjadi dalam hidup kita. Bahwa satu hal yang selalu kita imani dalam hidup yaitu bahwa Allah selalu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Orang yang datang kepadanya dan setiap orang yang mengasihi Dia dan selalu bersyukur adalah ekspektasi iman tertinggi dari seorang, dan orang yang mengucap syukur dalam hidupnya adalah orang yang mengizinkan Tuhan bekerja dan membentuk dia di dalam manapun dan dalam keadaan apapun supaya dia mampu bersyukur dan menerima keadaan apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Seperti Yunus kita dapat melihat dia adalah orang yang diperintahkan Tuhan untuk mengabarkan kepada orang Niniwe